Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan yang berbahagia, baik yang bertatapan langsung dengan saya ataupun yang tidak bertatapan langsung melalui media-media atau melalui HP ataupun yang laptop. Alhamdulillah kami tetap di dalam lindungan Allah dan rahmat Allah, sehingga dapat melanjutkan pembahasan tentang kebesaran dahsyatnya bersedekah di bulan 10 Muharram atau di hari Asyura. Berikut ini ada seseorang yang ahli sedekah di bulan Asyura. Kemudian Asyuranya itu menjadi bidadari yang datang di dalam mimpinya, dan setelah itu dia minta mati kepada Allah dan nyawanya dicabut dan berangkat ke surga dengan bidadari yang didapat dari bersedekah di bulan Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyah annahu kana bi Misrah rajulun tajirun fit tamri yuqalu lahu Atiyatu bin Khalaf wa kana min ahli sarwati summa iftaqara wa lam yabqa lahu siwa saubin yasturu awratahu. Falamma kana yaumu Asyura shalla subha fi jami'i Umar ibn al-As wa min a'dati hadhil jami'i la yadkhuluhun nisa'u illa yaumun fi Asyura li ajli du'a'i. Fa waqafa yad'u ma'a jumlatin nasi wa huwa bima'zilin 'anil nisa'. Faja'athu imra'atun wa ma'aha atfalun faqalat ya sayyidi sa'altuka billah lima farrajata anni wa asartani bi syai'in asta'inu bihi ala quti hadhil atfal faqad mata abuhum wa ma taraka lahum syai'an wa ana syarifatun wa la a'rifu ahadan aqsiduhu wa ma kharajtu fi hadzal yaum illa an daruratin ahwajatni ila badli wajhi wa laysa li adatun bidzalika. Faqala ar-rajulu fi nafsihi ana ma amliku syai'an wa laysa li ghairu hadha sawbi wa in khalaqtuhu in kashaftu wa in khalaqtuhu in kasyafat aurati wa in radattuha fa ayyu udrin li inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha idhabi ma'i hatta u'tiyaka syai'an fatahabat ma'ahu ila manzilihi fa awqafaha 'alal babi wa dakhala wa khala'a saubahu wa tazara bi khulqin kana indahu sumana walaha sauba min syaqqil babi faqalat albasakallahu min hulalil jannati wala wajaka fi baki umrika ila ahadin fa farihah bi du'aiha wa aghlaqal baba wa dakhala baitahu yadhkurullaha ta'ala ila al-lail sumana ma fara'a fil manam hawra'ah lam turauna ahsana minha wa biyadiha tufahatun qad atarat ma bainas sama'i wal ardi fanawalathu at-tufatah fakasaraha fa kharaja minha hullatun min hulalil jannati
la yusawi laha ad-dunya wa ma fiha. Fa albasathu al-hullata wa jalasat fi hijriha faqala laha man anti? Faqalat ana Asyura zaujatuka fil jannati. Faqala bima nilta dzalika? Faqalat bida'wati tilkal miskinatil armalati wal aitami allati ahsanta ilaihim bil amsi. Fantabaha wa indahu minas sururi ma la ya'lamu illallahu ta'ala wa qad abiqa min tayyibihi al makanu fatawadda'a wa shalla rak'ataini syukran lillahi ta'ala summa rafa ila samai faqala ilahi in kana manami haqqan wa hadhihi zaujati fil jannah faqbidni ilaika famastatammal kalam hatta ajjalallahu biruhihi ila daris salam. Kalau kita ambil dari cerita ini, dulu di Mesir ada seorang pengusaha besar. Pengusaha besar di sini berarti pedagang. Kaya raya. Terus tapi dia tuh bangkrut. Pertamanya orang kaya berubah haluan menjadi orang yang sangat miskin. Tapi meskipun miskin dia tapi tetap kaya hati. Diuji dengan kekayaan dia tetap bersyukur. Diuji dengan kemiskinan dan kefakiran dia tetap tidak mengeluh. Di kebiasaan masjid itu yaitu ada masjid yang bernama masjid disebut masjidnya Amr bin As. Masjidnya Amr bin As ini setiap tanggal 10 Muharram atau hari Asyura orang perempuan boleh ke sana berdoa di sana. Terus yang namanya tajir yang menjadi bangkrut tadi itu juga ikut berdoa di situ. Tapi dia tuh menjauh, ada di masjid bagian belakang, bagian pojok. Dan dia juga ikut berdoa. Di sela-sela berdoa, dia itu didatangi seorang perempuan. Perempuan itu yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, dan membawa beberapa anak yatim. Dan perempuan itu berkata padanya, Tuan, saya ini Tuan, saya tidak pernah keluar rumah Tuan. Saya minta Tuan, untuk kebutuhan, untuk makan sekedar untuk anak saya ini Tuan, anak saya sudah yatim semua. Ayahnya sudah meninggal Tuan, dan tidak meninggalkan apa-apa, dan ini sedang kelaparan Tuan. Selama ini Tuan, saya tidak pernah meminta-minta Tuan. Tapi pas bulan Muharram ini Tuan, saya meminta karena sangat terpaksa Tuan. Saya ini adalah syarifah, saya ini adalah keturunan Rasulullah. Dan anak-anak ini bawah saya adalah ini habib-habib semua, keturunan Rasulullah. Saya minta ini karena terpaksa Tuhan. Saya menjual wajah saya di hadapan orang banyak minta-minta seperti ini. Kemudian tanggapan laki-laki itu dalam hatinya, ya Allah, saya sudah gak punya apa-apa ya Allah. Harta saya hanya pakaian yang saya pakai ini ya Allah. Kalau nanti pakaian saya diberikan pada perempuan ini, saya akan telanjang nantinya. Masa saya telanjang di masjid ini? Tapi ya Allah, seumpama saya tidak memberikan permintaan perempuan ini, terus bagaimana tanggung jawab nanti di hadapan Rasulullah saya ya Allah?
Apa yang saya katakan di hadapan Rasulullah ketika cucunya meminta sama saya, kemudian saya gak memberi. Terus saya mau jawab apa ya Allah? Kemudian di setelah kebingungan seperti itu, dia itu punya solusi. Oh ya, wahai Syarifah, wahai keturunan Rasulullah, ikut saya ke rumah. Ayo ikuti saya. Akhirnya laki-laki itu pergi ke rumahnya, diikuti oleh Syarifah dan anaknya yang ada di belakangnya. Ketika sampai di rumahnya, laki-laki itu bilang, tunggu di pintu ya. Kemudian laki-laki itu masuk ke pintunya dan melepas bajunya. Bajunya yang dipakai, harta satu-satunya bajunya yang dipakai diberikan kepada Syarifah tadi. Dan dia berpakaian dengan pakaian gombal, pakaian yang sudah lusuh. Dan dia menyatakan, berkata pada Syarifah, ini ya, mungkin ini bermanfaat untukmu dan untuk anak-anakmu. Kemudian Syarifah itu mendoakan. Dan dia berdoa padanya, albasakallahu min hulailil jannah. Wah, terima kasih Tuhan. Semoga pemberian Tuhan ini nantinya di surga dibalas dengan pakaian-pakaian dari hiasan-hiasan nanti di surga. Kemudian perempuan itu pergi. Kemudian setelah perempuan itu pergi, sudah gak kelihatan, sang laki-laki tadi itu langsung masuk ke kamarnya, ke kamar pribadinya, ngambil wudhu, dan dia dikiran dan sampai malam. Nah, ketika malam selesai sholat dia ketiduran. Nah, ketika tidur dia itu didatangi seorang bidadari yang sangat cantik. Di dunia anggapan dia, ya Allah, siapa orang cantik ini ya Allah? Selama hidup ini dunia juga ada perempuan yang cantik seperti ini. Kemudian di samping cantik dia juga bau. Bau harumnya itu menyerba. Andaikan ada dunia, keharumannya itu, maka orang di dunia akan terhipnotis atas keharumannya. Kemudian perempuan itu membawa apel sekian. Membawa apel. Seret. Kemudian apel itu seret dipecahkan, jelet. Dia laki-laki itu melongo gini toh. Melongo. Kemudian bawa apel, di samping bawa apel juga dia datang dan terus mendekat dan lebih terkejutnya lagi perempuan tadi itu duduk di bangkuannya bersanding demikian. Kemudian karena dia duduk di bangkuannya, diduduki oleh perempuan yang cantik yang di dunia gak ada secantik itu, maka dia tuh hatinya deg-degan, duk. Dan dia bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Man anti, siapa kamu? Oh saya adalah Asyura. Terus, untuk apa kamu kesini? Saya istrimu di surga. Kemudian, masa? Iya, kok bisa kamu bisa menjadi istri saya di surga? Iya, karena kamu tadi siang itu sudah memberi sedekah, sudah berbuat baik kepada Syarifah, kepada keturunan Rasulullah dan anak yatim yang dibawanya. Oh, iya guys. Ya, kalau istrinya, iya guys. Kemudian, guys kalau gitu, kalahkan sudah istri saya. Dan laki-laki itu mau meraba. Nah, ketika mau meraba, bidadari yang ada di bangkuannya, bidadari bilang, jangan dulu. Dunia kita berbeda. Loh, katanya barusan
Istri kamu istri saya. Iya, itu kan di surga. Kalau kamu berkumpul mau nyentuh saya, ya harus meninggal dulu. Nah, seketika laki-laki langsung bangun dari tidurnya. Dan dia langsung ngambil wudhu dan sangat bahagia. Lebih anehnya lagi, setelah dia bangun dari tidurnya, kamarnya tuh harum semerbak. Dan harumnya di kamarnya itu tidak ada tandingannya, dunia dan isinya. Kemudian dia ngambil wudhu lagi dan berdoa, ya Allah, ya Rabbi, apabila mimpi saya itu benar ya Allah, dan bidadari tadi itu ya Allah betul istri saya ya Allah, akbitni, cabutlah ruh saya saat ini ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doanya sehingga dia tuh meninggal seketika. Setelah meninggal, maka dia pergi dengan istri bidadari tadi itu. Diambil dari sini, dari cerita ini, ya, diambil dari cerita ini betapa besar, betapa dahsyat pahalanya orang yang bersedekah di bulan Asyura atau di tanggal 10 Muharram. Kalau kita disimpulkan dari sini, barang siapa yang bersedekah di bulan Asyura, maka akan mendapat istri nanti di surga. Nomor 2, apabila orang yang sedekah di bulan Asyura disertai berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Mungkin dari teman-teman ingin mengetahui dari cerita yang saya ambil, monggo bisa diambil, bisa dibaca sendiri nanti di kitab Irsyadul Ibad halaman 48, 49 sampai halaman 50. Dan ini lengkap karena setiap saya menerangkan sesuatu itu pasti saya baca dan mengulang-ulang biar apa yang saya sampaikan ini tidak sembrono dan yang saya sampaikan semua ada dasarnya. Mungkin itu dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.